Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, hari ini tanggal 10 April, FNN menurunkan tulisan dari Bang Asy'ari Usman. Judulnya bagus banget ya. Nih, sabar, ada saatnya nanti Jokowi urus rakyat kecil. Nah, gimana kalau Anda baca judul berita kayak gini? Sabar, ada saatnya nanti Jokowi urus rakyat kecil. Yes. Saya bacain aja. Semakin banyak yang kecewa. Presiden Joko Widodo atau Jokowi diduga hanya melayani sebagian orang-orang besar. Nah, kayak Presiden Joko Widodo diduga hanya melayani sebagian orang-orang besar. Besar partai, besar duit, besar mulut alias buzzer, besar follower alias YouTuber, besar khianat, dan lain sebagainya. Nggak tahu siapa yang dimaksud besar khianat ini. Apa yang kemarin mengkudeta sebuah partai, saya nggak tahu deh. Tanya nanti deh sama Bang Asy'ari ya. Bang, yang dimaksud dengan besar khianat itu siapa, Bang? Gitu ya. Sejumlah pendukung loyal Jokowi ikut kecewa terhadap perlakuan istimewa dari Presiden kepada YouTuber 26 juta follower. Wih, siapa itu? Atta Halilintar. Entah mengharapkan apa. Jokowi menghadiri acara akad nikah Atta dan Aurel pada 3 April 2021 yang lalu. Tapi memang saya sebagai rakyat yang mencoba berakal waras, nggak nangkep saya. Akal waras saya, akal sehat saya itu nggak nangkep apa yang menjadi motivasi seorang presiden negara besar Republik Indonesia, 270 juta rakyatnya, dan sedang mengalami musibah pandemi COVID, ya kan? Sedang mengalami musibah ekonomi merosot, anjlok, sedang mengalami musibah. NTT duluan mana ya? Bencana di NTT apa Atta ya? Tapi begitulah, saya nggak bisa menangkap apa yang mendasari. Tapi ngomong-ngomong, apa karena Atta punya 26,8 juta? Bang Asy'ari, kabarnya 26,8 juta bang followernya si Atta Asy'ari jadi Atta Halilintar, sorry bang. Atta Halilintar 26,8 juta. Kemudian si Aurel itu dengan keluarganya, Anang dan lain-lain tadi itu, ada Asanti siapa segala itu, punya channel YouTube Family Asik itu 5 jutaan. 5 jutaan followernya, subscribernya. Jadi Anda bisa bayangkan 26,8 plus 5 juta itu hampir 34 juta. Hampir 34 juta follower, dan itu angka yang dahsyat sekali. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin angka-angka ini menggiurkan Jokowi dan juga Prabowo Subianto untuk hadir di acara pernikahan dan menjadi saksi untuk mereka? Saksi pernikahan, saudara, widih, dengan pengawalan pejabat utama, pejabat menteri ya, tingkat menteri dan presiden, walaupun tidak pakai plat RI1, tapi sudahlah, itu pasti protokol pas pampres kepresidenan pasti dilibatkan. Nah, ini kembali ke soal tadi, apa Bang Asy'ari Usman, apa karena ini 26,6 juta plus 5 juta follower yang hampir 34 juta ini yang membuat kedua pejabat ini mau hadir. Nah, kedua petinggi negeri ini mau hadir. Widih, kalau dalam kalkulasi sangat pesimis saja. Sangat pesimis, dari 34 juta follower 10% saja berhasil mereka tempel gitu, bukan berhasil menempel kepada dua petinggi ini. Wah, ini modal suara yang dahsyat untuk 2024. Apalagi wacana Jokowi 3 periode itu bukan ece-ece, itu bukan iseng sambar hadiah. Oke, saya lanjut lagi. Kepada yang kecewa, jangan berkecil hati, bersabarlah. Ada saatnya nanti Jokowi melayani orang-orang kecil pada waktu yang tepat, yaitu ketika rakyat kecil diperlukan. Kapan? Untuk melegitimasikan kekuasaan beliau atau para pewarisnya lewat kotak suara, dan itu tidak lama lagi 2022
dan 2024. Bukan rahasia lagi Bang Asari ya, bahwa di negeri ini, di negeri Pancasila ini, di negeri yang berketuhanan yang Maha Esa ya, bukan berketuhanan yang berkebudayaan ya, itu rakyat kecil hanya diopeni. Diopeni itu diurus, disapa, didatangi, dirayu-rayu ketika musim pilkada, pilpres, pemilu dan sebagainya. Memang, tapi yang benar juga Bang Asari, ada saatnya nanti wahai rakyat kecil ya. Bagus, bagus, bagus. Jokowi akan keliling kampung sambil lempar-lempar hadiah, tung 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 tung. Akan terlihatlah nanti pemandangan yang sangat merakyat. Wah, Bang Asari, pemantauannya top. Dan itu pasti akan diunggah di akun-akun medsos resmi presiden dan instansi-instansi lain. Sama seperti ketika Jokowi menyaksikan pernikahan Atta Aurel. Meriah di akun Sekretariat Negara. Tunggu saja giliran Pak Jokowi merapat ke rakyat kecil. Nah ini juga ini menarik nih, kembali ke soal pernikahan Atta dan Aurel, saudara. Kalau presiden berdalih itu dia tidak datang dengan mobil RI1 untuk menyatakan bahwa ini bukan urusan negara, misalnya begitu ya, misalnya ya. Tapi kenapa akun sekretariat presiden mengunggahnya? Akun sekretariat presiden akun resmi negara, bos. Udah bingung. Terserah. Mereka yang berkuasa, terserah mereka lah ya. Untuk waktu ini ya, kata Bang Asari, mohon pengertian. Prioritas harus diberikan kepada rakyat besar. Lagi pula, dengan menghadiri pernikahan super mewah itu, berarti Presiden Jokowi mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pesta mahal. Sehingga nantinya hotel-hotel kelas mewah bisa bangkit kembali. Gimana logikanya? Kita baca dulu lagi deh ya. Kalau ekonomi perpestaan mewah marak di mana-mana, maka investasi perhotelan akan masuk deras. Masuk akal. Syukur-syukur investasi dari Cina yang masuk. Supaya rakyat kecil bisa ongkang-ongkang, tak perlu bekerja. Ini Bang Asari nakalnya. Ada tenaga kerja Cina yang selalu dibawa untuk melaksanakan proyek yang mereka modali. Ya iyalah ya, yang sudah kan begitu. Proyek-proyek Cina itu modalnya konon dari Cina, maka pekerjanya juga dari Cina, ya kan? Ada satu menteri yang selalu siap pasang badan, namanya Luhut Binsar Panjaitan, untuk urusan percinaan ini ya. Oke, lanjut lagi. Jadi Jokowi hadir ke pesta mewah YouTuber besar itu bukan tanpa strategi komprehensif. Toh, semuanya sudah dipikirkan oleh Jokowi dan para penasehat senior beliau. Apa itu? Atta adalah pelopor ekonomi kreatif. Dia bisa dapat duit banyak dari kanal YouTube. Jokowi senang ekonomi seperti ini. Jika misalnya ada 10 juta YouTuber milenial dengan follower 25 juta, berarti akan berlangsung 10 juta pernikahan super mewah di hotel bintang 5. Wah, logikanya Bang Asari. Bener banget. Tapi simplifikasi banget sih. 10 juta pesta pernikahan super mewah di hotel bintang 5, dan itu membuat ekonomi bergerak. Hotel bintang 5 bangkit lagi. Akan tumbuh ribuan hotel lagi yang sekelas dengan Raffles. Raffles itu tempat berlangsungkannya pernikahan Atta Aurel ya. Nah, berapa itu nilai investasinya? Berapa juta pula tenaga kerja Cina yang bisa dibawa masuk? Itu maksud Jokowi mempromosikan Atta. Wih, Bang Asari, jangan curiga dulu, jangan berprasangka. Jokowi merangkul Atta untuk membantu sosialisasi amandemen UUD 45 agar Jokowi bisa 3 periode. Aduh, Pak Asari, penutupnya begini. Penulis wartawan senior FNN.co.id. Bang, abang ini nakal banget sih bang. Saya sudah tanya kepada teman-teman. Apa iya seperti itu? Dan sebagian teman memang sangat mungkin bisa jadi faktor angka tadi 28,6 juta follower plus 5 juta follower itu yang jadi pertimbangan
Joko Widodo dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ya kan, hadir ke pernikahan itu, ke pesta pernikahan artis besar dengan youtuber follower besar. Pada saat yang sama, pesta perkawinan orang sebelah sana, seorang laki-laki yang lurus, yang tidak pernah mencuri uang negara, yang tidak pernah mengangkat senjata, yang tidak pernah membeli, mengumpulkan, dan mengedarkan narkoba, sedang dikriminalisasi. Habib Rizik Sihab. Ya wis lah, monggo. Kalian yang berkuasa, kalian yang mau ngapain, monggo, silakan. Silakan. Rakyat membunyi seperti itu, monggo silakan, nggak ada urusan. Kalau dulu waktu sekolah SD kita ada kafilah anjing menggonggong kafilah berlalu, tampaknya penguasa sekarang menerapkan anjing menggonggong ambil batu. Yeah. Anjingnya ditipuk-tipukin. Kalau dulu anjing menggonggong kafilah berlalu, sekarang anjing menggonggong kafilah ambil batu, tipuk, plok, diam. Nah, kalau nggak diam, gue masukin ke kerangkeng. Nah, ini yang terjadi. Oke? Sebagai rakyat Indonesia, kita memang harus punya stok kesabaran dan rimo yang lebih banyak lagi. Ya. Dari saya, Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.